Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, senantiasa semangat dan tekun berbuat baik, serta jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022, hari biasa pekan ke-18. Marilah kita mengamali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, perkenankanlah kami menerima sabdamu dan percaya akan janjimu melalui Yesus Mesias, sabdamu terakhir serta cahaya hidup kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kisah tentang seorang ibu yang memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang pertama kali. Lalu dijawab Tuhan Yesus bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk domba-domba Israel yang hilang. Sementara ibu tadi bukan orang Israel tetapi seorang wanita Kanaan. Apa yang diperjuangkan oleh ibu tadi demi keselamatan anaknya, lalu memunculkan keberanian, memunculkan keteguhan hati, dan juga memunculkan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia ini tidak hanya untuk umat Israel tetapi bagi keselamatan seluruh umat manusia. Dan permohonan si ibu tadi tidak pernah berhenti tetapi terus menerus datang kepada Yesus. Tuhan Yesus mengatakan tidak pantas mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, tetapi wanita tadi karena ia percaya kepada Tuhan Yesus dan ia digerakkan oleh imannya karena kasihnya terhadap anaknya yang menderita, lalu menjadi tahu dan sadar dirinya, tetapi tetap saja memohon bahwa anjing pun berhak untuk mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita memiliki iman yang sederhana namun teguh, karena pertama-tama digerakkan oleh kasih. Dan akhirnya kita pun boleh untuk memiliki hati yang besar di dalam menyadari, mengenali diri sendiri di hadapan Tuhan yang amat kecil dan hina. Namun demikian kita boleh, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita pun boleh untuk tetap bertekun memohon berkat keselamatan pula kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh memiliki iman yang sederhana namun teguh, memiliki iman yang juga penuh dengan kebebasan nalar, tetapi menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita pun berhak untuk diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk memiliki iman yang sederhana namun teguh, menyadari diri dan menerima kebaikan Allah, berbesar hati, tekun, teguh di dalam setia melaksanakan kehendak-Nya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.